Jadi, kamu ambisius. Kamu punya mimpi besar, kamu ingin sukses dan pada akhirnya hidup seperti yang selalu kamu bayangkan. Tapi ada satu masalah, kamu malas. Kamu tahu persis apa yang seharusnya kamu lakukan, namun kamu tidak melakukannya. Hal itu menimbulkan rasa bersalah karena jauh di dalam diri, kamu tahu bahwa kamu mampu melakukan lebih. Rasa bersalah ini menumpuk dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, hingga akhirnya berubah menjadi penerimaan. Lalu tahun baru pun tiba, dan bersamanya datang tujuan yang sama seperti tahun lalu. Kamu memulai dengan kuat, didorong oleh motivasi dan sedikit ilusi. Namun tanpa disadari, kebiasaan menunda mulai muncul, seperti satu kerabat yang selalu datang tanpa diundang. Kebiasaan menunda yang terus berlanjut ini berubah menjadi siklus kemalasan harian, dan sebelum kamu sadar, kamu mulai melabeli dirimu sendiri sebagai orang malas. Jadi bagaimana cara kita memutus siklus ini dan berhenti menunda-nunda? Ada banyak video di internet, tetapi sebagian besar hanya membahas gejalanya, seperti menghapus media sosial atau menghindari gangguan. Meski ini mungkin membantu dalam jangka pendek, semuanya gagal menyentuh masalah yang sebenarnya. Akar dari kebiasaan menunda, yang bisa dirangkum dalam satu kata, inersia. Dalam fisika, inersia adalah kecenderungan benda yang diam untuk tetap diam, dan benda yang bergerak untuk tetap bergerak, kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Prinsip ini juga berlaku pada tugas-tugas dalam hidup kita. Memulai tugas apapun, sekecil apapun, membutuhkan dorongan awal dan sejumlah energi untuk keluar dari keadaan diam. Dan inilah masalah utamanya. Kita membuat langkah awal ini terasa terlalu besar dan terlalu berat di dalam pikiran kita, sehingga akhirnya kita memilih menghindar dan mengalihkan diri dengan aktivitas instan yang memberi kesenangan sesaat. Untuk berhenti menunda, kita harus mematahkan inersia. Ada dua cara untuk melakukannya. Memulai adalah bagian tersulit, jadi buatlah semudah mungkin dengan menurunkan bebannya dan mengambil langkah sekecil mungkin. Misalnya jika kamu berkata pada diri sendiri, aku harus duduk dan menyelesaikan esai 5.000 kata. Itu terasa sangat berat. Namun jika kamu berkata, aku hanya akan menulis 50 kata, memulainya terasa jauh lebih ringan dan mudah. Teknik populer lainnya adalah aturan 2 menit. Jika kamu tidak ingin mengerjakan sesuatu, katakan pada diri sendiri bahwa kamu hanya akan melakukannya selama 2 menit, lalu berhenti jika mau. Contohnya, jika kamu malas membersihkan kamar, putar satu lagu, bersihkan kamar, dan berhenti saat lagu selesai. Bagian terbaiknya adalah, biasanya kamu akan melanjutkan lebih dari 2 menit atau menulis lebih dari 50 kata. Ini karena saat kita sudah bergerak, kita cenderung terus bergerak. Begitu kita mulai, momentum terbentuk, dan momentum inilah yang membuat kita terus berjalan lebih lama. Pada awalnya ini seperti mendorong bola menanjak, namun setelah melewati titik berat itu, sisanya terasa jauh lebih mudah. Itulah mengapa langkah awal harus kecil dan ringan. Dengan kata lain, turunkan bebannya dan mulailah hanya dengan 2 menit. Kamu bisa menerapkan 2 cara ini ke hampir semua aspek hidupmu. Entah itu pergi ke gym, mengerjakan usaha sampingan, menjaga hubungan atau apapun yang bisa kamu bayangkan. Seperti yang pernah dikatakan Martin Luther King Jr., kamu tidak harus melihat seluruh tangga, cukup ambil langkah pertama.